Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam hijau. Eh, Berbahagia saya hari ini bisa eh, hadir dan diundang untuk bicara. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup Pak Dias Endropiono, juga Bapak Dedi Latif dari mewakili Menteri Investasi, dan juga Bapak Nizar Marsi, Direktur Lingkungan Kementerian BPN kalau ada ya, dan juga Bapak Unggulan Lanta, co-founder daripada CEO Olah Karsa, kan olahraga ya Olah Karsa. Juga Bapak Pandu Fahril kalau ada yang hadir, dan para direktur BUMN dan segala korporasi serta pimpinan perusahaan multinasional yang berkenan hadir pada acara ini, para akademisi, mitra bangunan, serta seluruh hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati yang hadir pada acara penting ini. Terima kasih sekali lagi kepada panitia yang undang saya dan mengundang Kadin, dan pada acara ini. Semoga acara ini memang sekarang ini lagi trennya ekonomi hijau, sustainability, itu yang dalam 1 bulan ini saya mewakili Ketua Umum Kadin, dan saya Kadin mewakili Kadin 3 kali ini 1 bulan ini berbicara sustainability. Karena memang ini lagi tren. Nah, kemarin juga di Bali saya bicara, dan tanggal 31 lagi ada. Jadi cukup penting untuk kita bicarakan. Alhamdulillah bahwa kita di Kadin juga mewakili para pengusaha juga memang penting untuk kita sosialisasikan ini industri hijau. Saya sebagai wakil ketua umum industri hijau, apa itu industri hijau? Segala industri yang eh, berdasarkan ramah lingkungan. Jadi lingkungannya penting. Setiap industri yang kita akan gerakkan harus harus sustainable dan berdasarkan lingkungan. Itulah yang strategi saya industri hijau. Saya juga di sini mewakili wakil ketua bidang industri hijau. Ini tanggung jawab saya adalah pertama green energy, yang membawai energi terbarukan mulai dari listrik air, listrik angin, pembangkit listrik angin, listrik air, geothermal, biomas, dan solar panel. Juga membawai electric vehicles, ya, motor listrik, bus listrik, dan segalanya. Dan juga industri baterai, dan green building, kawasan industri hijau, dan juga pengolahan sampah. Mungkin secara rinci sedikit saya akan presentasikan di sini apa daripada Kadin yang kita jalankan demi memenuhi target Indonesia ke industri hijau. Karena apa yang tadi pembicara sebelumnya bahwa industri hijau penting, karena banyak pengusaha-pengusaha dari luar datang ke Indonesia, tentunya eh, menginginkan bahwa sumber powernya dari industri hijau. Jadi memang emisi global yang kenapa kita selalu berdasarkan hijau, karena ada dari dulu 2016 di Paris climate change itu target seluruh dunia, seluruh negara di dunia untuk menjadikan bagaimana mengurangi climate change, mengurangi pemanasan global 1,5 derajat. Juga Indonesia harus berpartisipasi ya. Jadi ini mungkin sedikit saya percepat. Jadi bagaimana apapun kita mengurangi emisi baik daripada industri, alat transportasi, dan juga dunia sampah. Saya kira ada beberapa langkah ya eh, yang akan kita bicarakan di sini. Ya. Jadi seperti pertama adalah bagaimana menghijaukan power sector. Karena power sector kita umumnya sekarang 50% daripada industri kita itu dari batu bara ya.
Jadi inilah yang kita mau kurangi, bagaimana kita beralih just transition kepada industri hijau dari mulai solar panel, daripada hydro, wind segala ya, geothermal, biomass ini yang kita akan transisikan daripada fosil kepada industri energi terbarukan atau green energy. Dalam RPTL PLN kemarin ini 70% adalah industri green energy ya. Jadi balik lagi dulu. Kita di Kadin juga sudah bergerak, terutama kita teman-teman sudah ada industri angin yang kita mau bangun ini 150 megawatt, juga ada industri air ya, beberapa industri air yang kita akan gerakkan. Insya Allah dalam 2027 ini akan beroperasi sehingga partisipasi Kadin ini dalam menggalakkan industri hijau ini akan berdampak. Ya, jadi teman-teman juga ada biomass, ada geothermal. Kita juga minta kepada pemerintah agar perizinan dan policy ya, perizinan pendanaan juga supaya lebih mudah untuk beralih kepada industri green energy ini ya, atau energi yang sustainable. Lanjut. Kedua, kita juga ingin mewujudkan jaringan energi bersih berkelanjutan dengan pemakaian BESS ya, itu baterai energy storage system dan smart grid. Ini penting juga untuk tanpa IBT, tanpa jaringan yang bagus, ini tidak akan masuk sampai ke penduduk, pemakai perumahan dan pabrik. Dan pemakaian baterai ini meningkatkan utilitas daripada energi terbarukan. Kita tahu energi terbarukan adalah intermittent, tergantung pada alam. Kalau wind tergantung anginnya, kadang-kadang speednya rendah, kadang-kadang kecepatannya tinggi. Nah kalau udah tinggi dia harus disimpan dalam baterai. Kalau dia kecepatannya rendah, kurang power, baterai yang mengeluarkan tambahan. Begitu juga solar. Kalau solar panel lagi hujan, nggak ada matahari, ini baterai yang menyelamatkan. Gitu juga air. Jadi memang energi terbarukan bedanya dengan pakai solar, pakai batu bara, ini intermittent kalau ya, kadang-kadang muncul keadaan alam. Jadi perlunya pemakaian batis sehingga aliran listrik dari pembangkit ke perumahan atau ke pengguna lah ya akan stabil. Ini Indonesia belum ada Pak BESS ini. Jadi mudah-mudahan ini juga memberikan suasana green power ya, sehingga kestabilan listrik kita di Indonesia ini akan lebih baik. 3, lanjut. Ya, ini juga kita mempercepat penggunaan kendaraan listrik ya. Jadi memang kendaraan listrik ini sekarang sudah meningkat ya. Kemarin saya hadir di pembukaan Gakindo kemarin siang. Jadi hampir 60% pameran sana mobil listrik, Pak. Terutama dari Cina tentunya. Eh, Juga karena di sini ini adalah salah satu penghasil polusi yang terbesar di Indonesia atau di dunia lah ya, knalpot dari mobil bensin, mobil diesel. Nah ini kita mau kurangi. Tentunya dengan beralih ke pemakaian mobil listrik ini akan membantu mengurangi polusi, mengurangi eh, climate change ya, mengurangi polusi emisi dan segalanya. Ini hidup lebih baik lagi tanpa emisi, tanpa meten. Nah, dengan adanya mobil listrik seperti BYD, kami juga dari Kadin menciptakan mobil-mobil kecil produksi dalam negeri ya, untuk membangkitkan industri lokal, terutama mobil kecil yang harga murah dan bisa dibuat dan direkayasa di dalam negeri, terutama untuk angkut sampah ini Pak Dias ini. Jadi kita mampu ya. Jadi inilah dan peningkatannya luar biasa sampai bulan April Juni mungkin sudah 60.000 mobil listrik terjual di Indonesia ini. Jadi ada peningkatan luar biasa ya. Kami juga menghadirkan BYD di Indonesia, perusahaan kami juga, serta mobil listrik kecil, sehingga ini bisa membantu masyarakat untuk
mendapatkan mobil listrik yang murah dan, canggih, begitu. Dan mobil listrik sekarang bukan mahal lagi, udah murah. Kemarin di pameran ada mobil listrik ini cuma 200 juta Pak, ya, dan jangkauannya 400 kilo. Ini bukan promosi, tapi memang adalah kenyataannya begitu. Sehingga dulu, bayangan kita mobil listrik mahal dan, jaraknya, singkat. Sekarang udah harga 200 juta bisa 400 kilo. Jadi udah lebih murah daripada mobil bensin ya, dan lebih, enak dipakai ya, dan charging-nya nggak susah, SPKLU banyak di mana-mana, banyak di setiap kantor, mall juga sudah ada, dan di rumah juga gampang ya, cuman 5 jam sudah penuh. Ya, jadi jaraknya 400, mungkin 1 kali seminggu baru kita charge. Inilah kemudahan kita dalam beralih ke mobil listrik. Lanjut lagi, juga kita membangun baterai Pak, bagaimana mengalihkan baterai ini dalam penggunaan. Biasanya seperti contoh perumahan-perumahan, orang banyak pakai genset untuk power backup kalau ada blackout. Sekarang ada baterai yang bisa nyala sampai 10 jam. Ya, jadi tidak ada berisik, tidak ada polusi, ya. Jadi ini ya baterai sekarang ini penting sekali untuk kehidupan. Di dunia banyak negara sekarang baterai memegang peranan penting. Udah seperti alat-alat rumah tangga, Pak, ya. Kalau kita dulu, zaman dulu kalau selalu ada lilin kita. Kalau ada mati lampu lilin jalan, beralih ke Petromax, beralih ke genset, sekarang baterai. Inilah gilirannya dan banyak, sumber-sumber kayak perikanan yang tadinya pakai genset yang ribut, polusi, beli pemakai BBM banyak, sekarang bisa pakai baterai, ya. Dan biayanya lebih murah, nggak perlu beli bahan bakar, ya, nge-charge-nya sehari. Ini juga kita lagi dari Kadin telah mempromosikan, meningkatkan pendapatan para nelayan dengan memakai baterai untuk pencahayaan pada saat tangkap ikan. Ini yang kita akan galakkan dari Kadin. Ini semua baterai ini penting juga untuk tadi BES, untuk segala kegiatan pembangkit di rumah sakit, di kantor, apa segala, nggak perlu pakai genset lagi, tapi baterai ini udah sama dengan penggunaan genset, Pak. Jadi lebih hemat dan gampang di-charge, ya. Kalau nggak ada blackout, kita charge otomatis, ya. Ini yang salah satu untuk membangun suasana hijau di rumah juga. Lanjut, lanjut, Pak. Juga kita mengembangkan kawasan industri hijau ya, di mana rumah hijau, smart home ya, semuanya pakai baterai, ada solar panel, solar rooftop ini ada di atas ya, sehingga mengutilisasi dunia dan semuanya serba otomatis ya, smart home, smart system, sehingga penghematan penggunaan listrik, penggunaan air dan segalanya ya, tidak ada pemborosan. Ini dia smart home. Juga bagaimana menggunakan pembangkit listrik hijau di kawasan-kawasan industri, sehingga apa tadi dikatakan bahwa mengembangkan industri banyak, tapi bagaimana juga green industry. Karena seperti Bapak kita tahu, banyak industri di seluruh dunia ini ingin masuk ke kita kalau industrinya hijau. Ya, sumber listriknya hijau. Asal ada tanda tangan bahwa ini adalah aliran masuk ke pabrik ada hijau, dia akan mudah menjual barangnya, dia akan mudah mendapatkan kredit. Jadi ini dalam tentunya departemen atau lembaga badan pengembangan industri, pengembangan investasi, tentunya banyak kawasan industri akan dibuat, banyak gedung akan dibuat, mesti unsur hijaunya ini akan lebih diperbanyak, Pak, ya. Ya, lebih hijau, ya bukan saja hijau tapi taman-tamannya mungkin lebih baik sehingga kita tidak merasa panas lagi, tidak merasa kering lagi. Ini yang kita galakkan juga. Jadi saya juga mengembangkan industri, gedung, semuanya serba hijau. Kita lagi membangun smart home, model smart home yang benar-benar canggih, semuanya serba apa sekarang kayak solar rooftop, pakai baterai, smart home system, sehingga ini mengurangi polusi, mengurangi pemborosan energi, meningkatkan efektivitas suatu rumah. Ini yang kita galakkan, Pak. Dari Kadin juga sementara gitu. Oke, dan kita juga ingin mendapat pendanaan industri hijau ini,
banyak ini, su masalah-masalah pengembangan di industri terutama karena pendanaan. Nah, banyak di dunia ini atau di lembaga-lembaga ada namanya green fund. Tapi bagaimana mengkolektifkan green fund ini dari luar agar masuk ke Indonesia, membiayai proyek-proyek hijau yang kita akan kembangkan, ini penting juga. Banyak sih sebetulnya industri hijau yang ada di dunia ini, cuman bagaimana menariknya ya, ya, dan menggunakannya dengan baik. Saya kira Bappenas atau Departemen Keuangan, ya kita sering dari kadang ketemu Ibu Sri Mulyani, memang banyak janji-janji, tapi bagaimana janji itu bisa terrealisir dengan baik. Ya, kami juga jadi modal hijau ini penting. Ya, terakhir mungkin saya ingin penting juga terkait dengan juga wilayahnya Pak Wakil Menteri Pak Dias ini sampah. Ya, sampah sangat penting dalam ini, bahwa sampah ini masalah besar di republik ini nih, seluruh, bupati, wali kota, gubernur menghadapi masalah besar dan sampai sekarang masih susah mengendalikan ya, ini masalah sampah. Karena kenapa, kalau sampah sekarang ini umumnya kan dibuang ke tempat pembuangan akhir, TPA, ya, jadi buang aja dumping. Tapi ke depan TPA-TPA udah penuh kayak di Jakarta Bantar Gebang udah penuh banget Pak, hampir sudah lantai 20 setinggi gitu ya. Nah, kita ada sistem baru pengolahan sampah yang tak perlu dibuang. Kita bikin semacam depo pengolahan sampah. Ini prosesnya canggih, teknologi canggih, itu buatan lokal juga sendiri ya, kreatif kita karena tidak semua mesin-mesin luar bisa dikelola. Kita impor aja belum tentu cocok dengan sampah kita. Sampah Indonesia ini sampahnya basah, 70% humidity-nya kadarnya tinggi, Pak. Jadi tidak bisa kering. Karena kita dari rumah nggak pernah milah-milah, buang aja semua. Nasi, sisa makanan, apa semua campur. Bahkan dari sungai, apa yang dikatakan tadi, bantal pun kasur ada dari sungai. Nah, dengan adanya ini, nah itu Pak, di bawah ini kita kembangkan apa namanya, ada bot sampah ya. Ini adalah apa namanya, mengambil sampah dari sungai nih ya. Ya, sebelumnya di KL-KL aja tidak ada. Kita juga mengembangkan teknologi pengambilan sampah dari sungai ya. Juga mesin sampah sehingga sampah ini adalah sudah dites di lingkungan Departemen Lingkungan Hidup kementerian ini, tidak ada polusi, tidak ada emisi, dan tidak ada noise ya. Jadi bersih secara lingkungan, ini bermanfaat untuk ditingkatkan, di, daerah daerah kecil, kecamatan. Umumnya kita berpikir skala besar, yang 2.000 ton sekaligus, energi ya, tapi itu mahal Pak, dan susah ya. Investasinya tinggi, untuk 1 ton sampah itu kita butuh investasi sekitar $2 juta ya. Untuk menghasilkan listrik setiap eh, megawatt itu $5 juta sampai $7 ya. Jadi mahal. Kalau sistem ini rekayasa nasional, rekayasa anak bangsa ini cuma memerlukan $20.000 per ton. Jadi sangat murah ya, dan hanya memerlukan lokasi 2.000 meter persegi sehingga bisa dibuat kecamatan ya. Setiap kecamatan kita buat pengolahan sampah sehingga sampah yang dihadirkan di kecamatan ini bisa dimusnahkan atau diproses tanpa mengeluarkan emisi, polusi dan bunyi yang bau tentunya juga tidak ada. Ini sangat ramah lingkungan ya. Ya, boleh dilihat. Jadi ini yang kita galakkan supaya membantu pemerintah daerah, kota dan ini bagaimana mengurangi polusi sampah sehingga eh, eh, bisa hidup enak, tidak ada bau, tidak ada polusi. Kalau kita buat Pak, di sampah-sampah yang sekarang ada di TPA itu menghasilkan gas metan luar biasa besar itu ya. Mungkin kita yang tinggal jauh tidak merasakan, tapi Bapak masyarakat yang tinggal dekat-dekat 5 kilometer aja udah merasakan bau air lindih apa segala. Dengan adanya mesin di terdekat ini akan mengurangi penumpukan sampah di mana-mana ya, dan juga
kita tahu Pak, bangsa kita Indonesia ini tidak rapi, tidak gigih, tidak disiplin dalam membuang sampah. Ya jangankan memilah-pilah, tapi membuang ke tempatnya saja udah susah ya. Jadi lain dengan luar negeri yang sudah disiplin kayak seperti Jepang, Korea, Cina, dan di Eropa. Kita membuang saja sudah susah. Jadi, nah ini tanpa pilih-pilih segala macam plastik apapun segala bisa diolah dengan habis 90% habis. Teknologi ini luar biasa. Kecil-kecil tapi kayak cabai rawit, kecil-kecil tapi cukup kuat. Inilah dan juga tadi Pak, sampah di plastik, sampah di sungai ini bukan soal pencegahannya, tapi pengambilnya agak susah juga ya. Nah, kita ciptakan suatu alat yang bisa membantu mengambil sampah. Inilah bantuan apa namanya sumbangan ya, pinggiran sumbang kerja daripada para pengusaha di Kadin ingin membantu masyarakat dalam sustainability depan, mengurangi polusi dan bagaimana mengembangkan industri. Saya kira itu aja, mungkin MC sudah memperingati saya. Terima kasih mungkin Terima atas kasih. pandangan perhatiannya kepada kami. Terima Ya, kasih Bapak Halim ya, Kala. kasih banyak. Mohon untuk ke atas Wassalamualaikum panggung, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.